Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari matkul algoritma pemrograman ingin menjelaskan seputar materi Java, yaitu kelas, objek, metode, serta konstruktor, yang mana anggotanya adalah saya sendiri, Fajar Febriadi, dan saya Nur Afisa Fitri, dan saya Abdurrahman Arasi, dan saya Rian Febriadi. Selamat menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari matkul algoritma pemrograman. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Java, tentang materi kelas, objek, metode, serta konstruktor. Di mana anggota dari kelompok 1 ini adalah Abdurrahman Arasi, saya sendiri Fajar Febriadi, Nur Afnisha Fitri, serta Rian Delvi Yuraidi. Pertama, kita mengenal apa itu Object Oriented Programming, karena Java itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang berdasarkan OOP. Object Oriented Programming atau OOP merupakan paradigma pemrograman yang menjadikan suatu objek sebagai fokus dalam mengembangkan aplikasi. Jadi, OOP ini bertujuan untuk mempermudah programmer dalam memahami permasalahan dalam mengembangkan sistem. Karena OOP mendekatkan programmer memahami permasalahan pengembangan sistem, sebagaimana dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Objek bisa diselarasikan dengan entitas seperti manusia, hewan, furniture, dan lain-lain. Setiap objek memiliki karakteristik dan perilaku atau disebut behavioral. Selain itu, objek juga memiliki komponen-komponen atau objek yang lain. Penyusunnya misal mobil, di dalamnya ada case, roda, bodi, dan mesin. Objek bisa menurunkan sifat ke objek-objek lain. Objek juga bisa memiliki hubungan dengan objek-objek lain. Pertama, kita akan mempelajari kelas. Saya sendiri adalah Fajar Febriadi, akan menjelaskan materi tentang kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau rancangan dari suatu objek. Jadi kelas adalah gambaran umum dari satu objek. Sebagai contoh, dikatakan bahwa anjing adalah kelas. Maka kelas anjing memiliki karakteristik atau atribut dan perilaku atau disebut behavioral yang dimiliki oleh anjing pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa melihat ilustrasi seperti ini. Kawan-kawan bisa melihat gambar anjing dengan nama kelasnya, dengan atributnya adalah A, dan behavioralnya bark, eat, chase, cat. Ilustrasi atas memperlihatkan seperti kawan-kawan mengerti. Atribut dan behavioral tersebut umum dimiliki oleh anjing, sehingga setiap objek yang memiliki atribut dan behavioral tersebut dikategorikan sebagai anjing. Di Java, untuk mendeklarasikan kelas menggunakan kata kunci kelas yang dikutip dengan nama kelasnya. Pada baris, kawan-kawan bisa melihatnya. Pada baris pertama dideklarasikan dengan kata kelas dog. Kelas dog ini memiliki atribut egg dan behavioral bark, eat, dan case, cat yang dideklarasikan di dalam kurung perawal. Atribut dan behavioral tersebut merupakan anggota atau member dari kelas penjelasan detail tentang atribut dan behavioral. Pemahaman kelas mengikuti aturan penamaan seperti variabel, namun dalam menuliskan kelas agak sedikit berbeda, yaitu setiap kata harus diawali dengan huruf kapital ataupun huruf besar. Semisalnya, sebuah kelas kita namakan dengan my dog, terdiri dari kata my dan dog. Maka huruf M pada kata my, huruf kapital, dan huruf D pada kata dog harus diawali dengan huruf kapital juga. Jadi dari huruf M my dog menjadi my dan dog pada awal huruf M dan D. Hal ini memudahkan untuk mempermudah pembacaan. Kawan-kawan bisa melihat contoh public class kendaraan.
dengan kata kendaraan. Jadi diawali dengan huruf A yang huruf besar. Juga seperti yang saya bilang tadi, atribut merupakan karakteristik dari suatu kelas. Atribut ini berupa suatu variabel yang terletak tepat di dalam kelas. Variabel yang berupa atribut ini juga disebut dengan variabel global, kebalikan dari variabel lokal, karena variabel global tersebut bisa diakses di setiap behavioral. Cara mendeklarasikan atribut sama dengan cara mendeklarasikan variabel, karena atribut juga merupakan variabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pada Java. Objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Java sendiri adalah bahasa pemrograman yang murni berbasis objek, sehingga konsep pemrograman dengan prosedural tidak dikenal oleh Java. Contoh objek bisa Anda lihat di kehidupan sehari-hari seperti pesawat, mobil, kucing, dan lain sebagainya. Semua objek memiliki state dan behavior. State adalah keadaan, sedangkan behavior adalah perilaku. Misalkan objek dalam kehidupan nyata adalah Fizi. Di sini Fizi adalah nama manusia yang memiliki keadaan, nama, alamat, umur, dan perilakunya seperti tidur, makan, dan melompat. Objek dalam perangkat lunak juga memiliki keadaan dan perilaku. Keadaan pada perangkat lunak disimpan dalam variabel dan perilakunya ditunjukkan melalui metode-metode. Membuat objek pada Java. Untuk melalui pembuatan objek, Anda bisa menggunakan kata kunci new yang digunakan untuk membuat objek baru. Selanjutnya, ada 3 langkah untuk mulai membuat sebuah objek. Pertama adalah mendeklarasikan variabel. Yang kedua, bisa menggunakan kata kunci new untuk membuat objek baru atau instansiasi. Dan yang ketiga adalah inisialisasi, yaitu pemanggilan konstruktor setelah kata kunci new. Pemanggilan konstruktor tersebut menginisialisasikan objek baru. Bisa kita lihat pada sintaks untuk pembuatan objek yang ada di atas sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode Java. Yang pertama itu adalah metode adalah sarana bagi programmer untuk memodularisasi. Jadi maksud itu adalah membreak atau memecah program kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil, sehingga nantinya dapat digunakan berulang-ulang daripada menulis beberapa baris dengan kode yang sama. Itu nomor kedua. Dan kedua, metode dalam Java mirip dengan fungsi atau prosedur dalam bahasa pemrograman yang lain. Dan maksudnya adalah pada konsep objek, fungsi lebih dikenal dengan istilah metode, di mana merupakan suatu bagian dari objek yang mendefinisikan apa yang bisa objek tersebut lakukan. Selanjutnya nomor 3, metode adalah fungsi atau prosedur yang dibuat oleh seorang programmer di dalam suatu kelas. Metode dapat dibagi menjadi dua, menjadi fungsi dan prosedur. Fungsi adalah bagian atau sub dari program yang mempunyai algoritma tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mengembalikan hasil. Prosedur adalah bagian atau sub dari program yang mempunyai algoritma tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa mengembalikan suatu nilai hasil. Secara umum, metode di dalam Java adalah sebuah fungsi. Setiap metode menghasilkan suatu nilai dengan tipe data tertentu yang dinamai return type. Apabila terdapat suatu fungsi yang tidak menghasilkan suatu nilai apapun, maka bagian return type ini diganti dengan void. Selanjutnya tingkatan pada metode. Tingkatan pada metode ada 3. Yang pertama itu adalah tingkat akses private. Dengan menggunakan data dan metode dengan tingkat akses private,
maka data metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Itu yang kedua, tingkat akses project. Suatu data atau metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses project dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya saja dan juga kelas-kelas yang proses digunakan. Selanjutnya, tingkat akses publik. Tingkat publik merupakan kebalikan dari tingkat akses private. Data maupun metode dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Ini adalah contoh-contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konstruktor. Konstruktor merupakan metode yang dijalankan ketika sebuah objek pertama kali diciptakan. Penulisan konstruktor mirip seperti penulisan metode, namun nama metode konstruktor harus sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki tabel kembalian. Konstruktor memiliki sifat overloading. Perbedaan metode konstruktor dengan metode lainnya pada Java adalah nama metode konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Contohnya seperti ini. Apa fungsi konstruktor? Konstruktor biasanya digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai melalui parameter kepada sebuah objek pada saat objek pertama kali diciptakan. Contohnya sebagai berikut. Ini mana? Untuk menggunakan kelas di atas, kodenya sebagai berikut. Pada saat objek persegi satu dibuat, kita memberikan dua nilai untuk konstruktor yang nantinya akan digunakan untuk memberi nilai pada atribut panjang dan lebar di kelas. Kesimpulannya, pada saat objek persegi satu dibuat, objek tersebut sudah memiliki nilai panjang dan nilai lebar. Kenapa harus menggunakan konstruktor? Simpel saja, kodenya ada di atas, jadi lebih sederhana. Karena jika tanpa konstruktor, kodenya akan jadi seperti ini. Pada objek persegi 2 dibuat, objek tersebut belum memiliki nilai panjang dan lebar, hanya menjadi sebuah objek yang berasal dari kelas persegi panjang saja. Dan kita harus menambahkan kode berikut agar objek persegi 2 mendapat nilai panjang dan lebar. Oke guys, sekian dari video kami tentang kelas, objek, metode, serta konstruktor di dalam video ini. Kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.